Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengelola nomor KK dan nomor kartu keluarga. Nah, teman-teman harus berhati-hati dalam mengolah NIK dikarenakan pada Excel itu data-data yang ganda seperti data nomor 10 dan 11 itu dianggap ganda. Padahal apabila kita perhatikan itu datanya berbeda. Nah, data ganda hanya terdapat pada nomor 3 dan 4. Saya contohkan di sini apabila teman-teman gunakan conditional formatting, saya blok, lalu kita ambil home, lalu kita pilih conditional formatting dan kita di sini akan memilih yang duplicate value. Maka Excel tetap akan membaca bahwa pada data nomor 10 dan 11 itu merupakan data yang ganda. Sebenarnya ini bukan data yang ganda. Nah, teman-teman juga harus berhati-hati apabila menggunakan rumus untuk mencari data yang unik saja. Biasanya teman-teman itu menggunakan rumus sum product digabung dengan conif ya. Lebih kurang rumusnya seperti ini ya. Sum product 1 dibagi conif, kemudian masuk ke ranknya. Untuk ranknya yaitu unique, kemudian pemisah argumen untuk kriterianya yaitu unique lagi, lalu teman-teman biasa tutup kurung 2 kali dan enter. Itu biasanya akan menghasilkan angka 13. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu uniknya atau data yang tidak ganda hanya 14. Nah, apabila teman-teman pengguna Excel 2021 atau Excel 365, teman-teman seharusnya menggunakan rumus konta dan kontif. Saya contohkan di sini, kita pilih konta, kemudian kita masukkan ke rumus unique ya, unique kontak dan unique ini, lalu kita memilih array ini. Nah, rumus inilah yang sebenarnya paling tepat untuk menghitung data yang ganda pada nomor NIK. Nah, bagaimana teman-teman ingin memisahkan data-data KK unik per TPS-nya tanpa terlibat data-data meragukan seperti ini ya. Kemudian di sini juga kita akan membagi per TPS-nya, TPS 1, 2, 3, data uniknya 8, ini 4 dan ini 2, sehingga totalnya tetap 14 bukan 13 seperti menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, cara ini kita gunakan yaitu menggunakan Power Pivot. Jadi Power Pivot ini adanya di Excel 2013 dan versi ke atasnya. Kemudian syarat satu lagi, setiap header, jadi header yang kolom di atas ini itu tidak boleh ada yang termatch. Termatch itu seperti ini ya. Kita blok seperti ini. Nah, ini termatch namanya. Jadi harus berada dalam satu sel. Sebelumnya kita jadikan dulu tabel ini ke dalam bentuk insert table. Kita ambil insert, kemudian kita pilih pada table. Lalu di sini saya pilih saja headernya ya. Saya centang mulai tabel has header, saya okekan. Setelah data ini menjadi dalam bentuk table, kita bisa masuk ke dalam pivot table. Jadi ambil insert, kemudian kita pilih pivot table. Kemudian di sini ada pilihan, ada new worksheet, ada exit worksheet. Kalau new worksheet ini akan menghasilkan sheet yang baru ya. Data yang akan kita olah tampilannya nanti akan tampil di sheet baru, sedangkan exit worksheet ini pada sel yang kita pilih. Untuk lokasi saya pilih saja pada H6, di sini H5 ya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus memilih pada centang add this data to the data model. Ini harus dicentang, kemudian kita okekan. Nanti otomatis akan keluar sebuah pivot table file sebelah kanan. Kemudian di data ini akan sesuai dengan masing-masing header. Jadi header ini saya perlihatkan dulu. Nah, judul-judul header ini itu akan sesuai dengan keluaran pada sini ya. Ada nomor, NKK, NIK, status perkawinan, jenis kelamin dan TPS. Nah, di bawah sini ada namanya file tersebut ada filter, column, row, dan value. Nah, apabila teman-teman ingin melihat berapa sih NIK yang unik dari masing-masing TPS, maka kita akan menarik TPS ini, ditarik saja ya. TPS ini kita drag ke row-nya, ke field row-nya, nanti otomatis dia akan menampilkan tiap-tiap TPS-nya ya. Kemudian kita akan memilih pada NIK-nya, kita drag saja, kita drag pada value. Nah,
Kalau cara ini dia akan menghitung yang berapa jumlah seluruh nicknya tanpa melihat apakah itu duplikat ataupun tidak ya. Untuk kita mengambil data yang uniknya saja dengan membuang data duplikat, maka pada tanda panah di bawah ini ya, ada panah kecil di bawah ini, kita pilih. Kemudian kita pilih pada value file settingnya. Lalu kita pilih yang bawah sekali, di sini akan tampil discount. Nah, kita pilih, kita oke, maka nanti otomatis datanya akan berubah menjadi 14 sesuai dengan data yang ini ya. Di sini tadi kita ceritakan bahwa datanya ini sebenarnya 14. Dimana untuk TPS yang 2, yang ini, itu sebenarnya datanya ada 4, udah benar ya, 4 bukan 3. Kemudian untuk TPS yang satu ini, karena di angka 3 dan 4 itu udah dapat data yang double, maka sebenarnya datanya itu 8 bukan 9 ya. Kalau di sini tampilnya 9. Nah, ini udah sesuai berapa sih jumlah nick yang unik saja atau yang tidak double di masing-masing TPS. Apabila teman-teman ingin menghitung berapa jumlah kakak juga, itu bisa kita lakukan seperti tadi. Kita ambil insert, kemudian ambil pivot table, kemudian untuk ambil exclude sheet untuk memilih di mana akan kita tampilkan hasilnya. Kemudian di sini yang paling penting yaitu kita mencentang pada add this data to the data modelnya. Lalu kita okekan. Lalu kita pilih TPS-nya. TPS ini kita drag ke row. Kemudian untuk nomor kakaknya atau kartu keluarganya kita ambil pada value-nya. Dan kita bisa memilih yang uniknya saja. Kita ambil tanda panah bawah ini, value file setting. Kemudian kita pilih pada discount. Lalu kita okekan. Nah, maka akan tampil hasil yang unik-uniknya saja. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.